Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya, Bapak Pendeta DS Dariman, dalam suasana saat teduh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya selalu berharap bahwa kita semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin mampu untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita mendengarkan puji-pujian dalam kesempatan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini,
Mari saya mengajak kita semua, mohon tuntunan Tuhan agar kita senantiasa diberi kemampuan untuk memahami firman-Nya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau malam ini Engkau memungkinkan kami semua boleh berjumpa, boleh bertemu dalam suasana saat teduh bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 yang pada hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Kami tahu Engkaulah yang layak kami muliakan dalam seluruh hidup kami. Karena Engkaulah sumber sukacita kami. Karena itulah Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Sekiranya itu menjadi penghalang kami mendapatkan anugerah, pertolongan dan berkat daripada-Mu. Inilah doa seru kami, dengar dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari Injil Lukas pasal yang ke-12 pada ayat yang 39 hingga ayatnya yang ke-48. Lukas 12 ayat 39 sampai ayat yang ke-48, demikian sabda firman. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya, akan lebih banyak lagi dituntut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberikan sebuah tema memanfaatkan kelebihan. Memanfaatkan kelebihan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita pernah dengar sebuah istilah atau kata yang sangat populer di telinga kita, bahwa dengan kekuatan yang besar datang juga tanggung jawab yang besar. Ungkapan ini saudara-saudaraku sebenarnya memberikan sebuah makna kepada kita, bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan dan dipercayakan Tuhan kepada kita, kecil atau besarnya, itu semua punya arti dan punya makna di dalam hidup kita semua. Dan kita tahu saudara-saudara, pemberian Tuhan ini bersifat sebenarnya kepercayaan. Ketika Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya sesuatu,
maka sebenarnya Tuhan ingin melihat apakah saudara dan saya mampu untuk menggunakan seluruh pemberian Tuhan itu untuk keuntungan kita kah? Atau untuk membangun orang lain. Tentu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada saudara dan saya, Ia punya satu prinsip. Agar saudara dan saya tahu bahwa hal yang diungkapkan dan diberikan Tuhan itu wajib hukumnya. Untuk bukan terfokus kepada diri kita. Tetapi juga mampu diberikan kepada orang lain. Menanggung orang-orang yang lemah. Kita bisa lihat ini dalam Roma 15 ayat 1. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan rindu saudara-saudara. Tuhan mau supaya saudara dan saya ini menggunakan kekuatan atau segala sesuatu yang Tuhan berikan itu. Kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu dengan cara-cara yang benar yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Karena itu saudara-saudaraku, posisi tinggi, besar, dan lebih dalam kehidupan kita itu, semuanya ini diberikan Tuhan saudara-saudara supaya kita mampu mengerti bahwa semuanya itu diberikan Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk menolong orang yang lemah. Dan salah satu alasan mengapa Tuhan memberikan dan mempercayakan segala sesuatu kemampuan itu kepada saudara dan saya tidak lain supaya saudara dan saya merasa bahwa hidup kita ini berarti. Terlebih Tuhan tahu bahwa saudara dan saya mampu untuk mensyukuri segala pemberian Tuhan itu. Itulah sebabnya Tuhan punya alasan kenapa Ia memberikan segala sesuatu dan mempercayakan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Sebuah kemampuan kepada saudara dan saya. Agar kita tahu bahwa memang ini adalah anugerah Allah yang patut untuk dikembangkan. Bayangkan ketika banyak orang yang saudara dan saya jumpai dan kita temui. Dan mereka merasakan sebuah katakanlah imbas dari sebuah kegiatan kita, kehadiran kita. Inilah kehidupan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang berdampak. Sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh dirindukan oleh Tuhan agar saudara dan saya tetap menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah keberadaan saudara dan saya. Itu sebabnya. Kita tidak lepas dari sebuah tantangan. Kita tidak lepas dari sebuah ujian. Kita tidak lepas dari segala hal-hal yang menuntut sebuah tanggung jawab. Paling tidak, ketika Tuhan memperlihatkan itu kepada kita, ingatlah bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu tidak akan mungkin sia-sia. Selama saudara dan saya mampu melakukannya dengan baik. Dan ketika saudara dan saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan baik, bertanggung jawab dalam segala penugasan itu, maka pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi untuk saudara dan saya kembangkan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita mempergunakan segala talenta, kekuatan-kekuatan itu, kelebihan-kelebihan kita itu untuk melayani dan menolong orang-orang lain juga? Ataukah sebaliknya? Kita menggunakan semuanya itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mempergunakan itu supaya nama kita semakin dimuliakan, nama kita semakin besar, nama kita semakin dikenal. Bukannya Tuhan. Kita menggunakan segala apa yang Tuhan percayakan itu sebenarnya semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, hidup ini ibaratnya seperti sebuah buku. Ada lembaran yang tebal, ada yang kecil. Dan itu tidak penting, tebal dan tipisnya sebuah buku itu. Yang penting dari sebuah buku itu adalah
apakah dalam isi buku itu sungguh-sungguh mengandung sesuatu makna yang memberikan arti sebuah kehidupan kepada saudara dan saya. Dalam bahasa lain, apakah buku itu mengandung sebuah kualitas, sebuah pengajaran di dalamnya? Karena itulah saudara-saudaraku, kehidupan kita ini ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu, ini dimaksudkan oleh Tuhan agar saudara dan saya mengerti hidup ini harus ditindaklanjuti dalam sebuah sikap yang benar, sehingga saudara dan saya tetap menjadi alat kesaksiannya. Bukan sebaliknya. Apa gunanya kita memiliki umur panjang? Apa gunanya saudara-saudara seluruh kehidupan kita ini kita nikmati dengan rasa gembira, tetapi kehidupan kita senantiasa menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi musuh bagi banyak orang lain, merugikan sesama kita. Bahkan di masa tua kita pun masih sering kita merepotkan banyak orang, termasuk keluarga kita. Bersyukurlah ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara dan saya, apalagi umur panjang. Namun di balik semuanya itu Tuhan mau supaya saudara dan saya mengisi kehidupanmu, sehingga berguna dalam memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemberian Tuhan ini sungguh-sungguh dinyatakan kepada kita, agar kita mengerti, kita tahu bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, sepantasnya lah hidup kita ini menjadi sesuatu yang berguna, menyejukkan bagi orang lain. Kita memanfaatkan secara benar seluruh kehidupan kita demi hormat dan kemuliaan namanya. Banyak orang Kristen yang suka melakukan banyak perkara di dalam hidupnya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya menjadi sosok yang disebut orang Kristen, jangan hanya merubah penampilanmu, jangan hanya merubah apa yang dikatakan gaya bahasamu, jangan hanya mencoba untuk melengkapi dirimu dengan aksesoris yang begitu banyak. Tapi itu hanya bertumpu, hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau saudara-saudara, bukan itu yang penting. Tuhan mau supaya saudara dan saya ini berpikir jauh ke depan. Kita memanfaatkan secara maksimal seluruh apa yang Tuhan rindukan. Perubahan hidup sejatinya tidak boleh menyentuh apa yang dinamakan bagian luar saja. Tapi hidup yang sesungguhnya itu harus mengubah dari dalam diri kita. Bukan penampilan kita yang berubah, tetapi juga hati kita yang berubah. Artinya bahwa nasihat Tuhan Yesus ini sebenarnya ingin mengingatkan kita semua bahwa untuk menjadi orang yang benar-benar memiliki arti hidup yang sungguh di hadapan Tuhan itu tidak cukup untuk mengaku beriman, tidak cukup untuk memberi nasihat kepada orang lain, tapi di dalamnya itu kebajikan selalu dan kesalehan itu selalu kita wujud nyatakan di dalam hidup ini. Apa yang saya mau katakan saudara-saudara? Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita itu sungguh luar biasa. Tak ada yang bisa kita katakan sebanding dengan kasih Tuhan itu. Tentu ini merupakan sebuah cambuk bagi kita semua. Secara khusus bagi saya pribadi. Kurang lebih beberapa hari lagi, hari Sabtu saya akan memasuki sebuah masa emeritasi. Saya merenung kembali apa yang harus saya buat, apa yang harus saya katakan dalam kesempatan ini. Saya tentu ditantang oleh Tuhan
untuk melihat kembali firman ini. Benarkah saya telah menjadi hambanya yang telah memaksimalkan kelebihan-kelebihan itu secara baik dan benar. Dan juga kepada saudara dan saya. Tapi satu faltak yang harus menjadi sebuah, katakanlah, pendorong di dalam hidup kita. Selama kita hidup, seharusnya lah kita menjadi alat kesaksian bagi Tuhan di dalam hidup ini. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Apakah perbuatan atau kata-kata kita itu telah menyejukkan banyak orang, telah memberikan suasana kedamaian, telah menginspirasi banyak orang dalam melakukan hal yang baik? Saya bersyukur bahwa saya berusaha masuk untuk menjadi hamba Tuhan dengan baik. Dan mudah-mudahan mengakhiri juga dengan baik. Yang kemudian, bukan sekedar perkataan kita, tetapi apakah tindakan kita itu? Yang saudara dan saya lakukan, sungguh-sungguh dapat dijadikan sebagai teladan bagi banyak orang lain. Yang melihat, yang merasakan sentuhan kita. Jangan-jangan kita tidak hanya menjadi sosok yang diteladani, tapi justru sangat mengejutkan hati mereka. Bahkan dengan mungkin pelayanan-pelayanan yang kita telah lakukan. Apakah pelayanan-pelayanan kita ini semua secara rohani, sungguh-sungguh telah diterima banyak orang itu dengan baik? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pelayanan kita jujur terkadang terfokus untuk mencari identitas kita. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita semua, jangan sampai kita terjebak ke arah itu. Karena Tuhan mau supaya seluruh yang keluar dari kehidupan kita ini seharusnya lah menjadi sumber kesaksian tentang berkat Tuhan yang telah dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan karena itu patut untuk dibagikan di tengah-tengah kehidupan orang lain. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Marilah saudara-saudara, ingatlah pesan Yesus ini. Memanfaatkan kelebihan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Harus kita kerjakan. Tapi dimulai dari mana? Dari diri kita kepada orang lain. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita dengarkan puji-pujian sebelum kita satu di dalam doa syafaat.
Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang senantiasa kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau selalu mengajar kami untuk mengerti apa yang seharusnya kami buat dan lakukan di dalam hidup ini. Kami sadar terkadang kami lebih dikuasai oleh kepentingan kami masing-masing. Sehingga kepentingan Tuhan kami abaikan. Karena itu ampuni salah dosa kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami yang Tuhan masih berikan ini, kami mampu memanfaatkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, memanfaatkan seluruh talenta-talenta yang Tuhan telah berikan ini menjadi sebuah suasana yang menyejukkan bagi banyak orang, teristimewa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, di seluruh wilayah pelayanan gereja Toraja dimanapun berada. Engkau campur tangan Tuhan, biarlah pelayanan itu senantiasa membuktikan tentang kasih Tuhan yang tetap dirasakan oleh segenap warga gereja itu sendiri. Secara khusus lewat kesempatan ini hamba berdoa bagi semua pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 dan jajarannya dalam mengangkat tugas pelayanan ke depan teristimewa di tahun-tahun yang penuh dengan suasana yang memprihatinkan ini. Kami tahu Tuhan tantangan begitu banyak dalam suasana pandemi corona yang entah kapan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam segala suasana ini kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itulah Tuhan, dukunglah program kerja dari Badan Pekerja Sinode Wilayah ini dan semua kegiatan-kegiatan jemaat-jemaat yang ada dalam wilayah 4 ini. Hamba berdoa Tuhan untuk semua keberadaan pemerintah kami. Engkau juga campur tangan untuk menolong memberkati agar apa yang senantiasa diupayakan oleh pemerintah kami sungguh-sungguh Tuhan dapat diwujud nyatakan dalam meningkatkan kesejahteraan, pemulihan dari kondisi bangsa dan negara kami yang terpuruk karena kondisi pandemi ini dan juga mengalami sedikit gejolak krisis ekonomi itu sendiri. Oleh karena itulah Tuhan, bantulah pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami dapat menyelesaikan segala persoalan ini dan segala hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintah kami. Demi kepentingan-kepentingan kelompok golongan tertentu, kami mohon Tuhan juga hadir untuk mengingatkan mereka semua, menyadarkan mereka semua bahwa dalam kondisi seperti ini yang terpenting adalah mencoba untuk menciptakan suasana demi sebuah tugas yang lebih besar bagi bangsa dan negara kami ini. Oh Bapa dalam sorga, karena itulah seluruh pelayanan-pelayanan jemaat-jemaat-Mu, bahkan semua anak-anak kami yang terlibat dalam mempersiapkan segala penyiaran saat teduh ini, tim multimedia di masing-masing jemaat, Engkau tetap memberkati dan Engkau tetap juga campur tangan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit, mohon Tuhan campur tangan untuk memulihkan, menyembuhkan mereka dengan cara-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampunilah salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita saat teduh bersama saya, Bapak Pendeta DS Dariman dari Jemaat Ebenezer Bekasi. Saya menyapa saudara-saudara
Semoga kita terus diberkati oleh Tuhan. Kita semakin mendapatkan apa yang terbaik dalam menjalani hari-hari kita dari hari lepas hari. Dan sekali lagi, salam kasih dari kami semua, Jemaat Ebenezer Bekasi, kepada Ibu Bapa yang menonton saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.